Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati semua mahasiswa Sekolah Tinggi Rodatul Ulum Ar-Rahmaniyah Peramian Taman Sari Sampang, khususnya mahasiswa semester 4 Prodi PKN. Semoga kita semuanya sehat selalu, dijauhkan dari mara musibah apapun, virus apapun, penyakit apapun, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada semua mahasiswa semester 4 ini telah berpartisipasi mengikuti perkuliahan secara online di kampus Sekolah Tinggi Rodatul Ulum Ar-Rahmaniyah, walaupun tidak langsung bertatap muka. Mari sebelum perkuliahan ini dimulai, kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sehat selalu dan ilmu yang kita dapat barokah dan bermanfaat bagi kita pribadi dan bagi orang lain. Untuk sore hari ini kita akan membahas, mengulang kembali, mengupas kembali tentang mengenai materi ilmu pemerintahan. Materi kuliah yang kita akan sampaikan pada sore hari ini adalah ilmu pemerintahan. Yang sebelumnya kita sudah bahas apa itu pemerintahan, perbedaan pemerintah dengan pemerintahan itu apa, kita sudah bahas. Juga sistem pemerintahan di negara kita ini. Tapi tidak ada salahnya kita mengulang kembali, mengupas kembali supaya tidak hilang dari ingatan kita. Jadi yang dimaksud dengan pemerintahan itu adalah yang dimaksud dengan pemerintahan adalah tindakan kebijakan. Tindakan kebijakan atau kehendak yang dapat mengubah keadaan dan mengidentifikasi masalah. Jadi yang dimaksud dengan pemerintahan itu adalah tindakan kehendak yang dapat mengubah melalui kebijakannya, supaya masalah ini dapat teridentifikasi. Setelah masalah itu teridentifikasi, maka muncullah sebuah solusi. Misalnya sekarang ini lagi musim corona umpamanya. Maraknya virus corona ini atau C19 ini di negara kita ini, maka pemerintah memberikan kebijakan. Apa yang sudah diberi kebijakan itu, lakukan kebijakan pemerintah itu, maka warga negara harus merespon dengan baik, mengikuti dengan baik. Umpamanya kita dilarang keluar rumah. Itu merupakan kebijakan, solusi dari sebuah pemerintah melalui kebijakannya. Ini maksud pemerintahan seperti itu. Menurut Plato, ini pengertian pemerintahan ini menurut Plato dijelaskan bahwa pemerintah adalah proses mengarahkan pemimpin politik. Suatu proses mengarahkan pemimpin politik untuk bertindak sebagai pengemudi. Jadi suatu proses mengarahkan pemimpin politik bertindak sebagai pengemudi. Itu pengertian pemerintahan menurut Plato. Jadi pemerintahan pada dasarnya orang terjun dalam pemerintahan ini harus siap-siap menjadi pengemudi. Harus siap-siap diperintah oleh orang lain. Karena pemerintahan ini berasal dari perintah. Abdi menghamba kepada warga negaranya. Baik itu jabatan dari pusat sampai ke tingkat desa, siap-siap diperintah oleh warga negaranya, oleh masyarakat setempatnya, dari pusat sampai ke tingkat desa, seperti itu. Itu menurut Plato. Maju tidaknya, berhasil tidaknya, mau dibawa kemana warga negara kita ini, mau dibawa kemana masyarakat kita ini, tergantung di pemerintah, tergantung pengemudinya ini. Itu menurut Plato. Terus ada hal penting
yang perlu kita ketahui dalam ilmu pemerintahan. Pertama, pemerintahan ini adalah lembaga yang memiliki wewenang, memiliki wilayah administratif untuk diperintah. Jadi umpamanya wilayah administratifnya berskala lokal umpamanya, tingkat desa umpamanya, ya siap-siap diperintah. Ya tadi saya sudah jelaskan itu. Orang terjun kepada pemerintah siap-siap diperintah, menghamba, mengabdi kepada warga negaranya, kepada masyarakat setempatnya. Aspirasi masyarakat selalu diterima, tidak boleh ditolak. Dianalisis. Ketika yang mana yang baik, ya kita laksanakan, kita yang buruk jangan dilaksanakan. Karena wilayah administratif ini ada wilayah administratif secara lokal. Kalau tingkat pusat itu wilayah administratif secara nasional. Yang kedua, perbedaan antara pemerintah dengan pemerintahan. Di sini ada perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan. Pemerintahan itu adalah tugas dan fungsinya. Jadi pemerintahan itu yang kita bahas adalah tugas dan fungsinya. Kalau pemerintah, lembaganya, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi pemerintahan itu membahas fungsi, tugas, dan fungsinya. Tugas dan fungsinya siapa? Tugas dan fungsinya pemerintah ini. Jadi ilmu pemerintahan itu yang membahas ya tugas dan fungsinya pemerintah ini. Tugasnya eksekutif seperti apa, legislatif seperti apa, yudikatif seperti apa. Selanjutnya, objek kajian ilmu pemerintahan itu adalah pemerintahan dalam suatu negara. Jadi yang objek kajiannya, kalau ditanya apa objek kajian ilmu pemerintahan, adalah pemerintahan suatu negara. Kita ini akan membahas tentang tugas dan fungsinya lembaga-lembaga pada suatu negara ini. Yang kita akan bahas, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan lembaga-lembaga yang lain. Tapi yang paling pokok adalah tiga itu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di objek kajiannya ilmu pemerintahan sendiri itu adalah pemerintahan pada suatu negara. Selanjutnya, fungsi pemerintahan. Apa fungsi pemerintahan itu? Menurut Riaz Rashid, ada 7 fungsi pemerintahan. Pertama, menjamin keamanan negara. Takut ada serangan dari luar atau dari dalam. Menjamin keamanan negara supaya tidak ada serangan dari luar atau dari dalam. Supaya tidak terjadi pemberontakan. Atau ada mosi untuk melengsarkan suatu pemerintahan yang sah yang sudah dipilih oleh rakyat. Itu yang pertama. Jadi keamanan yang paling diutamakan. Fungsi pemerintahannya itu menurut Riaz Rashid seperti itu. Yang kedua, memelihara ketertiban. Supaya tidak terjadi pertikaian, perpecahan antar warga negara ini. Jadi fungsi pemerintah seperti itu. Dijaga warga negara ini secara tertib supaya tidak terjadi pertikaian, perpecahan antar sama negaranya. Ketika terjadi perpecahan, terjadi permasalahan, maka pemerintahan hadir. Pemerintah hadir di sana untuk memberikan solusi kepada warga negaranya. Supaya permasalahan ini cepat selesai. Terus yang ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil. Jadi terhadap warga negaranya. Jadi pemerintahan ini harus bersikap adil, bersikap jujur, amanah terhadap warga negaranya.
karena mereka menjabat dipilih oleh rakyatnya. Mana yang haknya disampaikan kepada haknya, mana yang bukan haknya jangan disampaikan. Itu tugas pemerintahnya. Diberlakukan warga negara ini, masyarakat ini secara adil. Kalau bantuan itu khusus orang miskin, ya harus diberikan kepada orang miskin. Jangan tebang pilih kelompok A atau kelompok B, jangan. Kita ini semua ini warga negara, berperilaku adil dan jujur, amanah. Itu fungsi pemerintah seperti itu, tidak ada tebang pilih. Yang benar tetap benar katakan, yang salah tetap salah. Yang keempat, melakukan pekerjaan umum dan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pelayan rakyat. Jangan suka mengandalkan kekuasaan terhadap rakyatnya, terhadap warga